Shalom. Apa kabarnya? Kita akan mendengarkan firman tentang jadi terang Kristus, ya. Kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan dan Tuhan juga kita kasihi. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa, hujat dan perbuatan kami yang salah. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami semua, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sesuai perkenan Tuhan. Kami memohon Tuhan, jamahan-Mu gemburkan setiap hati-hati Tuhan, biar menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Dan mau firman-Mu termeterai, berakar dan berbuah-buah. Dan demi nama Yesus Tuhan, kami punahkan seluruh iblis dan pengikutnya, sakit penyakit dan kelemahan, dan semua roh-roh jahat, dan semua roh-roh ngantuk, pada setiap pikiran kami dan pada setiap hati, roh tubuh jiwa kami, dan seluruh keberadaan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan pada seluruh tempat ini juga, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berfirmanlah kami mau mendengarkan. Roh Kudus, mari Tuhan, bekerjalah turut campur tangan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita ini harus jadi terang di dunia yang gelap. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Iblis itu ditaruh di dunia dan dia menguasai dunia waktu itu sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus membawa terang Kristus di dalam dunia yang gelap ini. Yang setuju katakan amin? Ya, Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, mari kita baca bersama, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi yang berjalan ikut Tuhan Yesus, itu ikut terang. Yang tidak bersama Tuhan Yesus, yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu dalam kegelapan. Di kegelapan ada saja yang tidak baik. Ada masalah yang tidak terselesaikan. Sedangkan di Tuhan Yesus, mungkin Tuhan izinkan masalah untuk supaya kita ujian iman atau lebih besar. Naik tingkatnya, kelasnya. Itu ada jalan keluarnya. Tapi di dalam kegelapan tidak ada jalan keluarnya. Kalaupun mereka cari dukun, cari orang pintar seperti itu, hanya sesaat tetapi setelah itu menerima masalah yang lebih besar. Ada tumbalnya, ada apanya atau apanya. Tapi ikut Tuhan Yesus, ada terang Kristus, ada keselamatan sampai surga kekal. Ikut Tuhan Yesus, mungkin engkau tidak merasa menyenangkan terus kemudian tidak ada masalah. Mungkin ada masalah, ada ujian iman karena engkau Kristen, ada aniaya. Tapi semua ada jalan keluar sesuai firman Tuhan bila engkau mempelajarinya. Kalau ikut Tuhan Yesus berarti ikut firman Tuhan. Kalau ikut firman Tuhan berarti harus tahu kebenaran firman. Syarat mutlak harus baca firman. Harus dengar firman, harus tahu mengenal Tuhan. Mumpung masih hidup di dunia, kenali Tuhan. Kenali bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Di sebelah sana kegelapan, isinya maki-maki, caci maki, pertengkaran, perkelahian, perselisihan, dukun, okultisme, roh-roh jahat, percaya yang enggak baik, itu kegelapan. Menipu, berbohong, membunuh, cabul,
selingkuh, naksir orang lain punya istri, naksir orang lain punya suami, itu seperti itu. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada terang Kristus, ada sukacita yang melimpah, ada penuh Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada kesempatan untuk jadi terang Kristus di dunia ini. Jadi terang Kristus, bagaimana jadi terang Kristus? Tingkah lakumu mencerminkan Tuhan Yesus. Tingkah lakumu melakukan perbuatan firman Tuhan. Melakukan yang baik, menjauhi yang jahat. Melakukan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menguasai dirimu seluruhnya, berpikir yang benar, hati yang benar, mata yang benar, telinga yang benar, mulut jaga yang benar, berkata-kata firman dan perbuatan benar semuanya. Itu mencerminkan terang Kristus. Di sini dikatakan jadi terang di dunia yang gelap. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus tadi berkata kepada orang banyak, Tuhan Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ikut Tuhan Yesus punya terang hidup. Ada jalan menuju sorga. Tapi ikut setan, ikut iblis, ikut percaya diri sendiri, ikut dukun, ikut okultisme, ikut roh jahat, melakukan yang jahat, jalannya dosa, ujungnya neraka. Paham? Yesaya 9 ayat 1, 5, dan 6 saja. Mari kita baca bersama. Yesaya 9 ayat 1 dibaca yang laki saja, ayat 5 yang perempuan, ayat 6 kita baca bersama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bersama saya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, bersama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi Tuhan Yesus dari sorga sudah datang ke dunia untuk supaya kita ini boleh menjadi terang seperti Dia. Amin. Untuk kita ini boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Syaratnya apa? Yaitu jadi terang seperti Tuhan Yesus dengan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 14 sampai 16 mengatakan, mari kita lihat Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi perbuatan kita yang baik itu diharuskan menurut firman supaya dilihat orang. Jadi kita ini jadi orang Kristen, jangan Kristen yang biasa-biasa. Tapi Kristen yang dilihat orang, oh itu loh ada Tuhan Yesus. Menginjilah dan sinarkanlah terang Kristus di dalam hati kita, dalam perkataan kita, katakan kebenaran firman.
Katakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Hatimu simpanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak baik jangan disimpan, catat saja di kertas terus untuk dibuang atau dilupakan. Ampuni, doakan, dan berkati. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita itu harus bercahaya di depan orang. Bukan supaya orang itu menyembah kita, tidak. Bukan orang itu supaya mencari kita, tidak. Tapi arahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang, gak bisa bercampur dengan kegelapan. Karena itu, jadilah terang seperti Kristus yang adalah sumber terang itu. Perbuatan, kata-kata, pikiran, itu semua harus di dalam terang Kristus. Kalau mau jadi orang Kristen, sungguh-sungguh. Berdoa, baca firman, ya. Tetapi di dalam keseharian kita, setelah kita keluar dari pintu kamar doa kita, atau kamar tidur kita dijadikan kamar doa, itu kita sinarkan terang Kristus. Kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Kita sudah bersaat teduh dengan Tuhan. Mari lakukan bagian kita, yaitu apa yang kau ucapkan jangan menyakiti hati orang. Apa yang kau perbuat, apa yang di hatimu, apa yang di pikiranmu, katakanlah itu dan sinarkanlah terang Kristus. Tuhan mau itu terjadi. Dan biarlah engkau berbuah penginjilan, berbuah-buah, buah yang baik, buah kasih, buah yang matang, buah yang patut untuk kerajaan sorga. Amin. Jangan berada di dalam kegelapan yang pekat. Di kegelapan itu ada enggak percaya Tuhan Yesus, ada enggak percaya kuasanya. Ada meragukan kuasanya. Jangan seperti itu. Tetapi percayakan kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menolongmu. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan kanan kirimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 adalah beberapa hal tentang bagaimana kita harus berlaku di dalam dunia ini sebagai manusia yang berterangkan Kristus. Manusia yang mempunyai terang Kristus. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ganjil kalian, ayat yang genap saya. Mari mulai. Efesus 5 ayat 1, sebab itu ya, jadilah orang yang taat Tuhan Allah. Taat firman-Nya, firman yang di hati, yang sesuai firman Alkitab, dan firman yang di Alkitab, ketahuilah dan taatilah. Bagaimana caranya taat kalau enggak tahu apa-apa? Jangan enggak tahu apa-apa, tetapi ketahuilah, kenalilah apa perintah Tuhan, apa maunya Tuhan di Alkitab semuanya. Baca, pelajari itu penting. 2, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus sudah disalib, sudah menanggung semua masalah kita, dikubur dan bangkit. Karena itu dia sangat mengasihi kita. Dia disalib, dia mau disalib, dia raja, dia anak Allah, tapi dia mau disalib untuk menebus kita. Karena itu kita balas mengasihinya dan lakukan kasih. Kasih itu apa sih? Apa sekedar kita ngomong, oh aku mengasihimu tapi dalam hati membenci. Oh enggak seperti itu. Kasih itu dari dalam hati juga. Hatinya bersih. Kasih itu di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 mengatakan kasih itu sabar, murah hati, ia tidak meninggikan diri sendiri, ia tidak memegahkan diri sendiri, ia tidak
Coba tayangan 1 Korintus 13 tentang kasih. Ia tidak pemarah, ia tidak iri hati. Satu Korintus 13. Ya, kasih itu murah hati, sabar, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak menghargai dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain atau tidak mendendam. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu termasuk pelanggaran orang lain, tidak dikoar-koerkan, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih juga percaya segala sesuatu, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kasih dilakukan. Enggak cuma diomongkan atau dipelajari, tetapi dilakukan. Kepada Tuhan dan kepada orang lain. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Orang lain siapa yang dekat dengan kita yang harus kita kasih? Keluarga. Ya. Setelah itu baru orang lain-lainnya. Yang 3, mari kita baca bersama. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi percabulan dan rupa-rupa kecemaran boleh enggak dilakukan? Tidak boleh dilakukan. Rupa-rupa dosa, rupa-rupa kecemaran itu bagiannya orang gelap. Orang dunia yang melakukan. Ya, kalau di film-film itu dilakukan oleh orang dunia. Orang terang melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang Tuhan Allah mau lewat firman-Nya. Segala yang berbentuk kasih dan segala yang sesuai dengan kebenaran firman. 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hati-hati dengan perkataan. Ucapkan syukur. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan janji-janji firman Tuhan. Contohnya bagi yang kekurangan uang atau kekurangan apapun di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Diucapkan. Yang sakit mengucapkannya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Itu diucapkan. Ya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kalian telah sembuh. Amin. Itu diucapkan. Anakku baik, anakku benar, anakku tidak nakal, anakku pinter, anakku akan tumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu diucapkan. Jangan mengucapkan hal-hal yang kotor. Mari ayat 5, saya atau kalian nih ayat 5 ini. Bagian kalian ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemara atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Gak ada orang Sunda, gak ada pelacur, gak ada orang penyembah berhala yang menyembah hal-hal yang tidak baik, yang menyembah dirinya, yang menyembah hal-hal yang berbau roh jahat, perdukunan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal-hal yang demikian yang dilakukan itu, hal-hal perdukunan, hal-hal ke Gunung Kawi, hal-hal setan, segala macam itu tanda tangan untuk masuk neraka. Ya, hal-hal yang baik saja yang ada di dalam terang Kristus. Jadi yang kalau melakukan yang gelap bertobatlah. Karena saya mendengar ada jemaat di sini yang seperti itu. Mari ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lagi tentang kata-kata,
Jangan sampai kita disesatkan orang. Karena itu kita harus mengenal Tuhan Yesus lewat kata-kata firman-Nya. Amin. Penting untuk mengenal Tuhan supaya tidak sesat. Penting untuk belajar firman tiap hari. Kalau enggak tiap hari, tiap apa? Tiap seminggu sekali di gereja, kurang. Tiap sebulan sekali, tiap setahun sekali. Jangan sampai tahu-tahu Tuhan memanggil engkau dan engkau tidak siap. Jadi kenalilah Tuhan secepatnya. 7, mari ucapkan. Ya, jangan berkawan dengan orang gelap. Bukan berteman atau kenal-kenalan dengan orang dunia. Itu enggak boleh maksudnya. Tetapi jangan bersahabat dengan orang-orang dari dunia gelap. Dari dunia perdukunan, dari dunia roh jahat, dari dunia cabul, dan dari dunia-dunia yang tidak baik. 8, mari dibaca. Ya, yang lama sudah berlalu ketika kita ikut Tuhan Yesus. Hiduplah dalam terang Kristus. Saling mengampuni, saling menunjukkan perbuatan yang baik, yang benar, yang mengasihi, yang damai sejahtera, yang disenangi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan kita biarlah menyenangkan Tuhan. Amin. Dan pikirkanlah hal-hal itu. Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Apa sih yang mulia? Pikirkan dan lakukan dengan setia. Direncanakan. 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita ini harus berbuah. Kalau enggak berbuah, digunting, dikapak sama malaikat Tuhan. Dipotong sama malaikat Tuhan. Bukan dikapak, bukan digunting, tapi dipotong oleh malaikat Tuhan. Gak tahu dengan apa. Ya, jadi kita harus berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebenaran, berbuahkan keadilan. Itu yang dimaui oleh firman Tuhan. Lakukan itu. Jauhi yang jahat, lakukan yang benar. 10, baca bersama. Iya, diuji apa yang berkenan kepada Tuhan ya. Oh, ini perbuatan ini apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia disuruh menyembah patung raja. Dia lihat dahulu di dalam Alkitab apakah yang dikatakan oleh firman Allah tentang ini. Tentang penyembahan kepada patung, oh itu tidak boleh, kita hanya harus menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi dia tetap menyembah kepada Tuhan Allah, sekalipun hukumannya masuk dapur api. Dan dia ditolong Tuhan Yesus, di dapur api itu datang seperti anak Allah dan mereka tidak terbakar. Ya, puji Tuhan. 11, mari bersama. Saya ya ini ya, oh bukan ya, kalian ya, oke. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi jangan ikut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang Tuhan tidak suka, jangan dilakukan. Yang Tuhan suka, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai firman, lakukanlah dengan setia. 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13, mari dibaca. Ya, jadi jadilah terang Kristus. Sinarkanlah terang Kristus, lakukan yang baik. Bagaimana supaya engkau menyinarkan terang Kristus? Engkau melakukan hal-hal yang sesuai firman, yang baik dan yang benar, yang berbuahkan keadilan, kebenaran, dan terang Kristus. Amin. Dan itu dari hati. Hatinya melakukan yang benar,
hatinya benar, hatinya kudus, sehingga apa yang dilakukannya juga kudus. Mari 14 saya, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jangan tidur rohaninya. Rohaninya bangun. Sinarkan terang Kristus. 15 kalian. Jangan hidup dalam kemalasan. Jangan hidup dalam kebebalan. Tapi hiduplah seperti orang arif. Hiduplah seperti orang bijaksana. Tiap hari, tiap detik, itu sinarkan terang Kristus. Tiap hari, tiap detik, itu lakukan kebenaran firman Tuhan. Tinggalkan yang salah, tinggalkan yang jelek, tinggalkan segala kemalasan. Lakukan yang baik, yang sesuai firman. Amin. 16 saya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan menunda untuk melakukan terang Kristus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Langsung lakukan saat itu juga. Bertobat dan lakukan terang Kristus. Amin. (17) Mari dibaca bersama. Iya, dikatakan di firman ini jangan bodoh. Pinterlah. Tuhan suka orang pinter. Pinterlah, mengertilah kehendak Tuhan itu seperti apa toh. Kehendak Tuhan itu seperti apa toh. Dan itu dilakukan. Ya, ketika saya membaca firman bahwa enggak boleh pakai emas dan mutiara segala macam. Saya juga tahu bahwa di situ ada firman juga bahwa yang dipentingkan itu perhiasan rohani, bukan perhiasan jasmani. Saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan dan saya mendengar jawaban Tuhan yang sesuai firman bahwa yang dipentingkan itu perhiasan rohani, manusia rohani, bukan perhiasan batinia. Ya, perhiasan kita itu perhiasan rohani. Dan saya mendengar itu dan saya seturut firman dan saya mengiyakannya. Amin. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau engkau enggak tahu firman, kemudian engkau asal-asalan melakukan yang jahat, yang enggak sesuai kebenaran firman, itu engkau menyedihkan hati Tuhan. Itu dosa. Mari lanjutnya lagi. 18 kalian. Ya, jangan mabuk oleh duniawi. Jangan mabuk oleh kesenangan duniawi. Tetapi penuhlah dengan roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dan juga Roh Kudus. 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berkata-katalah seorang kepada yang lain, bukan dengan kata-kata yang sembrono atau kotor. Bertobat kalau ada yang demikian. Jangan ada yang ngilok-ngilok, jangan ada yang caci maki. Tapi pakailah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyanyi, yang memuji Tuhan, yang bermazmur, kata-kata yang benar kepada Tuhan dan kepada orang lain. 20. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Kenapa? Karena dengan mengucapkan syukur, kita menerima dan kita percaya bahwa doa kita dikabulkan. Itu contoh. Dengan mengucap syukur, kita percaya yang terbaik yang terjadi. Ya, jadi ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah
dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendah hati. Bukan merendahkan diri terus kemudian diinjak-injak orang lain, enggak. Tetapi rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah jadi terang Kristus, kita ini harus bersenjata. Pada saat kita menghadapi dunia, kita harus bersenjata. Pada saat kita akan keluar kamar, kita harus bersenjata perlengkapan senjata Allah. Ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah, ayo kita ucapkan bersama, kita ganti kamu dengan aku. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sudah cukup. Jadi iblis itu banyak sekali tipu muslihatnya. Kita kenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, berbaju sirahkan keadilan firman Tuhan, ketopong dan pedang roh firman Tuhan, dan kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakan itu semua. 1 Petrus 1:16 ayat terakhir. Sebab ada tertulis, ganti dengan aku. Kuduslah aku sebab Tuhan kudus. Kuduslah aku sebab Tuhan kudus. Katakan dalam hatinya, pegang hatinya. Kuduslah hatiku sebab Tuhan kudus. Mari pikiran. Kuduslah pikiranku sebab Tuhan kudus. Kuduslah mulutku sebab Tuhan kudus. Ya, mata. Kuduslah mataku sebab Tuhan kudus. Perbuatan. Kuduslah tanganku sebab Tuhan kudus. Kuduslah kita karena Tuhan kudus, ya. Jadi ini adalah gambar orang yang jadi terang Kristus. Di Alkitab itu adalah ke-12 rasul contohnya dan Ibu Maria. Mereka melakukan terang Kristus setelah baptis Roh Kudus, setelah hari Pentakosta, dan banyak orang bertobat karena melihat kebaikan mereka. Ya, ini adalah contoh anak kecil ini menjadi terang Kristus sehingga dikasihi Tuhan dan dikasihi sesama. Tetapi orang yang ini jahat, mau menipu temannya dan membunuh temannya dari bawah, dari belakang, dan itu tidak baik. Itu adalah dosa, ujungnya maut dan daftar ke neraka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah, jadilah terang Kristus di dunia yang gelap ini, sinarkanlah terang Kristus. Amin. Mari